Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegelisahan hati, di saat manusia merasa terombang-ambing oleh gelombang dunia, selalu ada cahaya yang dapat menenangkan jiwa. Cahaya itu lahir dari para kekasih Allah, dari para wali yang diberi hikmah dan kedalaman ilmu. Salah satu di antara mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, wali agung, dan pendiri tarekat Qadiriyah yang hingga kini namanya terus harum disebut di berbagai penjuru dunia Islam. Nasihat-nasihat beliau tidak hanya menjadi hiasan kata, tetapi penuntun jiwa. Ia bagaikan air jernih yang menghapus dahaga hati yang haus akan kebenaran. Setiap kalimatnya mengandung hikmah, menembus hati yang resah, dan menuntun manusia untuk kembali mendekat kepada Allah. Hari ini kita akan menyusuri perjalanan nasihat emas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita akan membuka lembar demi lembar mutiara kata beliau, menggali hikmah yang tak lekang oleh zaman, dan meresapi makna yang dapat menjadi penyejuk hati yang gelisah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup pada abad ke-5 Hijriah di Baghdad, sebuah kota yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan peradaban Islam. Beliau bukan hanya seorang faqih yang ahli dalam hukum Islam, tetapi juga seorang sufi besar yang mencapai derajat wali kutub, pemimpin para wali. Kedudukannya begitu tinggi, namun nasihatnya tetap membumi, dekat dengan umat, dan penuh kelembutan. Salah satu nasihat beliau yang terkenal adalah, "Wahai anakku, janganlah engkau menjadi hamba dunia, sebab dunia ini akan pergi meninggalkanmu. Jadilah engkau hamba Allah, sebab dialah yang kekal dan tak akan pernah meninggalkanmu." Nasihat ini sederhana, namun begitu dalam. Di zaman sekarang, banyak orang yang hatinya terikat pada dunia, pada harta, jabatan, dan kenikmatan sesaat. Namun Syekh Abdul Qadir mengingatkan, semua itu fana. Dunia hanya singgah, dan ia tidak layak dijadikan tujuan hidup. Yang kekal hanyalah Allah, dan kepadanyalah kita harus kembali. Beliau juga menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga hati. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis, "Bersihkanlah hatimu dari segala kotoran dunia, karena hati adalah tempat pandangan Allah. Jika hatimu bersih, maka cahaya Allah akan masuk dan menerangi seluruh kehidupanmu." Hati manusia seringkali kotor oleh iri, dengki, sombong, dan cinta dunia. Semua itu membuat hati gelisah, jauh dari ketenangan. Namun, jika hati dibersihkan melalui zikir, taubat, dan amal saleh, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Inilah cahaya yang dimaksud beliau, cahaya yang menerangi kegelapan hati. Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan tentang sabar dan tawakal. Beliau berkata, "Jika engkau menghadapi musibah, janganlah engkau mengeluh. Bersabarlah, karena sabar itu kunci kebahagiaan. Janganlah pula engkau bersandar pada dirimu sendiri, tapi sandarkanlah urusanmu kepada Allah, karena dialah sebaik-baik penolong." Betapa nasihat ini relevan untuk kehidupan modern. Banyak orang terpuruk dalam kesedihan karena tidak kuat menghadapi cobaan hidup. Namun Syekh Abdul Qadir menuntun kita agar tetap sabar, karena setiap ujian adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Tidak hanya itu, beliau juga menekankan pentingnya ikhlas dalam amal. Ikhlas adalah inti dari semua ibadah. Tanpa ikhlas, amal hanya menjadi gerakan kosong. Beliau berkata, "Janganlah engkau beramal karena ingin dipuji manusia. Amal yang dilakukan karena ria tidak akan sampai kepada Allah. Ikhlaslah, meskipun amalmu kecil, karena Allah hanya menerima amal yang ikhlas." Nasihat ini bagaikan cermin untuk kita semua. Berapa banyak amal yang kita lakukan, namun di dalamnya terselip keinginan untuk dipuji orang lain? Betapa sering kita merasa puas karena dilihat manusia, padahal Allah melihat isi hati kita. Maka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, yang terpenting bukanlah seberapa besar amal yang kita lakukan di mata manusia, tetapi seberapa ikhlas amal itu di hadapan Allah. Beliau juga mengingatkan tentang zikir dan doa.
Hati yang gelisah tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Beliau menasihatkan murid-muridnya untuk selalu basahi lidah dengan zikir, dan selalu berdoa dalam keadaan apapun. Karena doa adalah senjata seorang mukmin, dan zikir adalah penenang hati. Dalam sebuah majelis, beliau berkata, "Jangan engkau jauh dari Allah, sebab jika engkau jauh, hatimu akan kering. Dekatlah dengannya melalui doa dan zikir, maka engkau akan merasakan manisnya iman." Begitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntun umat. Nasihatnya lahir dari pengalaman spiritual yang dalam, dari kesucian hati, dan dari kedekatan dengan Allah. Hidup beliau penuh dengan ibadah, dakwah, dan bimbingan kepada umat. Beliau bukan hanya seorang guru yang mengajarkan ilmu, tetapi juga seorang pembimbing jiwa yang menuntun manusia menuju Allah. Maka, tidak heran jika hingga kini jutaan orang di seluruh dunia membaca doa-doa beliau, mengamalkan wiridnya, dan mengambil hikmah dari nasihatnya. Di antara nasihat emas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang begitu menyentuh hati adalah tentang menjaga lisan. Beliau berkata, "Lisan adalah pedang yang tajam. Jika engkau gunakan untuk kebaikan, ia akan menyelamatkanmu. Tetapi jika engkau gunakan untuk keburukan, ia akan mencelakanmu." Betapa banyak hati yang tersakiti hanya karena ucapan. Betapa banyak persahabatan yang retak, keluarga yang berpecah, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang salah. Oleh sebab itu, beliau mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati dengan lisan. Dalam sebuah kisah, murid beliau pernah bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana agar hati selalu tenang?" Beliau menjawab, "Jaga lidahmu dari perkataan sia-sia, jagalah hatimu dari prasangka buruk, dan sibukkan dirimu dengan zikir. Dengan begitu, engkau akan merasakan ketenangan." Nasihat ini bagaikan obat untuk hati yang gelisah. Banyak orang merasakan kegelisahan karena lidahnya sendiri, terlalu banyak bicara yang tak berguna, terlalu sering mengomentari orang lain, hingga akhirnya hati menjadi keras. Syekh Abdul Qadir juga menasihatkan tentang menahan hawa nafsu. Beliau berkata, "Musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu sendiri. Jika engkau mampu mengalahkan nafsumu, maka engkau akan mudah mengalahkan godaan dunia dan syaitan." Nafsu adalah ujian terbesar manusia. Ia selalu mendorong kepada keburukan, kecuali nafsu yang telah disucikan oleh Allah. Oleh karena itu, beliau mengajarkan murid-muridnya untuk selalu melawan hawa nafsu dengan puasa, zikir, dan ibadah. Kisah yang terkenal, suatu hari ada seorang murid bertanya, "Syekh, bagaimana cara melawan hawa nafsu?" Beliau menjawab, "Nafsumu bagaikan binatang liar. Jika engkau menuruti keinginannya, ia akan menguasaimu. Tapi jika engkau kendalikan dengan tali takwa, ia akan jinak dan tunduk." Betapa dalam perumpamaan ini, hawa nafsu memang liar, ia selalu mengajak kepada syahwat, keserakahan, dan kesombongan. Namun dengan takwa, dengan rasa takut kepada Allah, nafsu bisa dikendalikan. Selain itu, beliau menasihatkan tentang rezeki dan tawakal. Banyak manusia gelisah karena urusan dunia, takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, takut masa depan. Namun Syekh Abdul Qadir berkata, "Janganlah engkau risau dengan rezekimu. Allah telah menjaminnya untukmu. Yang wajib bagimu hanyalah berusaha dengan cara halal dan bertawakal kepadanya." Beliau menjelaskan bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah sejak ia masih dalam kandungan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil rezeki orang lain. Oleh sebab itu, kegelisahan tentang rezeki sejatinya adalah bentuk kelemahan iman. Dalam majelisnya, beliau pernah berkata, "Jika engkau percaya kepada Allah, engkau tidak akan resah dengan rezekimu. Rezekimu akan mendatangimu, sebagaimana kematian mendatangimu, tepat pada waktunya." Nasihat ini menenangkan hati, bahwa manusia hanya perlu berusaha, tapi hasilnya ada di tangan Allah. Maka janganlah kita gelisah dengan masa depan, sebab masa depan ada dalam genggamannya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sangat menekankan tentang taubat. Beliau berkata, "Jangan menunda taubat. Jika engkau berbuat dosa, segera kembalilah kepada Allah. Jangan engkau katakan, 'Aku akan taubat besok.' Karena engkau tidak tahu apakah engkau masih hidup besok." Betapa sering manusia tertipu oleh waktu. Banyak yang merasa masih muda, masih sehat, lalu menunda taubat. Namun ajal tidak mengenal usia. Karena itu, Syekh Abdul Qadir selalu mengingatkan murid-muridnya untuk segera bertaubat setiap kali terjatuh dalam dosa. Beliau juga berkata, Allah tidak melihat seberapa besar dosamu, tetapi Allah melihat seberapa besar taubatmu. Maka janganlah engkau putus asa, karena pintu rahmat-Nya selalu terbuka. Inilah salah satu nasihat yang membuat hati menjadi lega. Bahwa meskipun manusia penuh dosa, Allah tetap membuka pintu ampunan-Nya. Dalam salah satu kisah yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, ada seorang lelaki yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan hati penuh kegelisahan. Wajahnya muram, matanya sayu, seakan dunia telah runtuh menimpa dirinya. Ia lalu berkata, "Wahai Syekh, hatiku gelisah, dadaku sesak, hidupku terasa hampa. Aku telah mencari kebahagiaan di dunia, tapi yang kutemukan hanyalah kesedihan. Apa yang harus kulakukan?" Syekh Abdul Qadir menatapnya penuh kasih, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai anakku, gelisahmu itu datang karena hatimu jauh dari Allah. Dunia tidak akan pernah memberimu kebahagiaan sejati. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Kembalilah kepadanya, basahilah lisanmu dengan zikir, dan sucikan hatimu dengan taubat." Mendengar itu, lelaki tersebut menangis tersedu-sedu. Sejak hari itu ia mulai rajin berzikir, memperbaiki syalatnya, dan berusaha mendekat kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, ia kembali menemui sang syekh dengan wajah yang cerah, penuh ketenangan. Ia berkata, "Wahai syekh, dahulu aku datang kepadamu dengan hati gelisah, kini aku kembali dengan hati tenang. Benar, hanya dengan Allah aku menemukan kedamaian." Kisah ini menjadi bukti nyata bagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir mampu mengubah hati yang gelisah menjadi tenteram. Kisah lain datang dari seorang pemuda yang terkenal gemar bermaksiat. Ia hidup di tengah hura-hura dunia, mabuk dengan kesenangan sesaat. Namun di lubuk hatinya, ia merasa hampa. Suatu malam, ia mendengar lantunan suara Syekh Abdul Qadir yang sedang memberikan nasihat. Syekh berkata, "Wahai manusia, sampai kapan engkau tertipu oleh dunia? Sampai kapan engkau lalai dari Allah? Ingatlah, ajal bisa datang kapan saja. Janganlah engkau menunggu esok untuk bertaubat, karena esok belum tentu engkau miliki." Kata-kata itu bagaikan panah yang menembus hatinya. Pemuda itu bergetar, lalu menangis. Ia segera meninggalkan kehidupan lamanya, datang kepada Syekh, dan bersumpah untuk bertaubat sungguh-sungguh. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu murid setia yang kelak dikenal sebagai ulama zuhud. Inilah bukti bahwa nasihat Syekh Abdul Qadir bukan sekadar kata-kata, melainkan cahaya yang mampu menghidupkan hati yang mati. Syekh Abdul Qadir juga sering mengingatkan tentang bahaya cinta dunia. Beliau berkata, "Dunia hanyalah bayangan, sedangkan akhirat adalah hakikat. Barang siapa sibuk dengan bayangan, ia akan kehilangan hakikat. Tetapi barang siapa mencari hakikat, maka bayangan akan mengikuti." Banyak orang gelisah karena terlalu mencintai dunia, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut miskin. Namun, cinta dunia hanyalah sumber kegelisahan. Sedangkan cinta kepada Allah lah yang mendatangkan ketenangan. Seorang murid pernah bertanya, "Syekh, bagaimana caranya agar aku tidak terikat dengan dunia?" Beliau menjawab, "Peganglah dunia di tanganmu, jangan simpan di hatimu. Jika dunia ada di tanganmu, engkau bisa menggunakannya untuk kebaikan. Tapi jika dunia masuk ke hatimu, ia akan memperbudakmu." Nasihat ini sederhana, tapi dalam maknanya. Dunia memang perlu untuk hidup.
harta, pekerjaan, keluarga. Namun jangan sampai dunia menguasai hati. Salah satu ajaran yang paling indah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tentang keikhlasan. Beliau berkata, ikhlas adalah ruh dari setiap amal. Tanpa ikhlas, amal ibarat jasad tanpa nyawa. Beliau menegaskan bahwa banyak orang beribadah, tetapi hatinya mencari pujian manusia. Padahal Allah tidak melihat rupa dan hartamu, melainkan melihat hati dan niatmu. Dalam sebuah majelis, beliau berkata, jika engkau ingin amalmu diterima Allah, maka sembunyikan amalmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosamu. Jangan engkau pamerkan kebaikanmu, karena pamer akan membunuh keikhlasan. Kata-kata ini membuat banyak murid menangis, karena merasa masih terikat dengan ria dan ujub. Tetapi Syekh Abdul Qadir selalu menenangkan mereka, dengan berkata, Allah Maha Pengampun. Jika engkau merasa ria, lawanlah dengan memperbanyak istighfar dan perbaharui niatmu. Allah mencintai hamba yang jujur dalam mencari keridhaannya. Dalam banyak kesempatan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihat tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Beliau berkata, wahai anakku, hidup ini adalah tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Jika engkau ingin senang tanpa ujian, maka engkau salah tempat. Dunia bukan surga. Kesabaranlah yang akan mengantarmu kepada kebahagiaan sejati di akhirat. Seorang murid pernah datang kepadanya dengan keluhan, wahai Syekh, hidupku penuh dengan cobaan. Aku miskin, keluargaku sakit, usahaku gagal. Aku merasa Allah tidak sayang kepadaku. Syekh tersenyum lalu menjawab, jangan pernah berkata Allah tidak sayang kepadamu. Justru dengan ujian itulah Allah sedang mendidikmu, membersihkan hatimu, dan mengangkat derajatmu. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Jika engkau bersabar, maka engkau akan mendapat pahala tanpa batas. Beliau kemudian mengutip firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar 10. Nasihat itu membuat sang murid menangis. Sejak saat itu, ia menjalani hidupnya dengan lebih sabar, yakin bahwa setiap musibah adalah jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Syekh Abdul Qadir juga sering menekankan bahwa kesabaran bukan sekadar menahan diri, tetapi juga menerima takdir dengan ridha. Beliau berkata, sabar itu ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir. Sabar dalam taat membuatmu teguh beribadah. Sabar dalam menjauhi maksiat menyelamatkanmu dari neraka. Sabar dalam menerima takdir menjadikanmu orang yang ridha terhadap Allah. Banyak hati yang gelisah karena tidak mampu menerima kenyataan. Ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang gagal dalam usaha, ada yang merasa hidupnya tidak adil. Namun, dengan ridha, hati akan menemukan ketenangan. Beliau pernah berkata, jika engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Karena engkau tahu, segala sesuatu yang menimpamu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum engkau lahir. Dalam majelisnya, Syekh Abdul Qadir juga memberi perumpamaan indah tentang sabar. Beliau berkata, sabar itu bagaikan seekor unta. Jika engkau menaikinya dengan benar, ia akan membawamu melewati padang pasir kehidupan hingga sampai ke tujuan. Tetapi jika engkau meninggalkannya, engkau akan kehausan di tengah jalan. Perumpamaan ini begitu melekat di hati murid-muridnya. Mereka mengerti bahwa tanpa sabar, manusia tidak akan bisa bertahan dalam perjalanan hidup yang penuh ujian. Namun, Syekh Abdul Qadir tidak hanya menasihati tentang kesabaran, beliau juga memberikan jalan praktis untuk menenangkan hati. Beliau berkata, jika engkau gelisah, banyaklah membaca istighfar. Karena setiap kesalahan akan menimbulkan kegelisahan, dan istighfar akan menjadi penawarnya. Jika engkau merasa sempit, perbanyaklah syalawat, karena syalawat membuka pintu rahmat. Jika engkau merasa jauh dari Allah, bangunlah di malam hari, bermunajatlah,
maka engkau akan merasakan manisnya kedekatan dengannya. Kata-kata ini membuat hati banyak orang tergerak. Mereka menyadari bahwa kunci ketenangan hati bukan pada harta, bukan pada jabatan, tetapi pada hubungan yang dekat dengan Allah. Suatu ketika, datang seorang pemuda yang hidupnya selalu diliputi kecemasan. Ia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai Tuan Guru, hatiku selalu gelisah. Setiap malam aku tidak bisa tidur dengan tenang. Aku selalu takut akan masa depan, aku takut miskin, aku takut gagal, aku takut ditinggalkan orang-orang yang kucintai. Apa yang harus aku lakukan?" Syekh menatapnya penuh kasih, lalu menjawab dengan lembut, "Wahai anakku, engkau gelisah karena terlalu memikirkan dunia. Hatimu penuh dengan bayangan yang belum tentu akan terjadi. Bukankah Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya? Mengapa engkau khawatir sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu? Gelisahmu akan sirna jika engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah." Beliau kemudian mengajarkan satu doa singkat kepada pemuda itu. "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cukuplah Allah menjadi penolongku, sebaik-baik pelindung dan penolong. Syekh berkata, bacalah doa ini ketika hatimu gelisah. Ulangi dengan penuh keyakinan. Engkau akan merasakan ketenangan turun ke dalam hatimu, sebagaimana air hujan menyejukkan tanah yang kering. Beberapa hari kemudian, pemuda itu kembali dengan wajah cerah. Ia berkata, "Wahai guru, benar yang engkau katakan. Setiap kali hatiku gelisah, aku membaca doa itu. Kini aku merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih damai. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku tahu Allah selalu bersamaku." Ada pula kisah seorang saudagar kaya yang hidupnya tidak pernah merasa bahagia. Meski hartanya melimpah, rumahnya megah, dan usahanya maju, ia selalu merasa kosong di dalam hati. Ia pun datang menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Wahai Syekh," katanya, "aku memiliki segalanya, tetapi aku tidak pernah merasa tenang. Hatiku selalu kosong. Aku seperti orang kehausan di tengah lautan." Syekh tersenyum dan berkata, "Itulah yang terjadi jika engkau mencari kebahagiaan dalam harta. Harta hanya bisa memenuhi kebutuhan jasadmu, tetapi tidak bisa memberi makanan bagi jiwamu. Jiwa hanya akan kenyang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Jika engkau ingin damai, sibukkanlah lidahmu dengan zikrullah, sibukkanlah hatimu dengan cinta Allah." Sejak hari itu, saudagar tersebut tidak hanya sibuk dengan urusan dagang, tetapi juga memperbanyak zikir dan amal kebajikan. Perlahan, hatinya menjadi lebih tenang. Ia pun berkata kepada murid-murid lain, "Sungguh benar nasihat Syekh kita. Aku dulu seperti orang yang hidup di istana tetapi hatiku di penjara. Kini aku merasa bebas, meski kadang hartaku berkurang. Ternyata kebahagiaan sejati bukan di dalam harta, tetapi di dalam hati yang dekat dengan Allah." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menegaskan bahwa gelisah adalah tanda hati yang jauh dari Allah. Beliau berkata, "Jika hatimu gelisah, itu pertanda engkau lupa kepada Allah. Jika hatimu tenang, itu pertanda engkau sedang dekat dengan Allah. Maka, dekatkanlah dirimu kepadanya, niscaya kegelisahanmu akan sirna." Murid-murid beliau pun selalu mengingatkan sesama mereka dengan kata-kata Syekh. "Jika engkau rindu ketenangan, jangan cari pada manusia, jangan cari pada harta, jangan cari pada dunia. Carilah hanya pada Allah, Sang Pemilik segala hati." Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Wahai anak Adam, janganlah engkau sibuk dengan sesuatu yang telah dijamin Allah untukmu, tetapi sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang Allah tuntut darimu. Rezekimu telah ditetapkan, ajalmu telah ditentukan, maka janganlah engkau resah memikirkannya. Yang perlu engkau resahkan adalah bagaimana engkau taat kepada Allah dan menjauhi maksiat." Nasihat ini sering beliau ulangi di majelisnya. Para murid pun merenungkan kata-kata itu dalam-dalam. Sebab,
Banyak manusia gelisah bukan karena kurang rezeki, melainkan karena terlalu memikirkan hal yang sebenarnya sudah dijamin Allah. Dalam Al-Fath Ar-Rabbani, beliau menambahkan, "Janganlah engkau sibuk mengejar dunia, karena dunia akan pergi darimu. Sibuklah mengejar Allah, niscaya dunia akan mendatangimu dalam keadaan hina. Barang siapa sibuk dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa sibuk dengan dunia, maka ia akan ditelantarkan dunia, dan ia akan kehilangan Allah." Kata-kata ini sangat dalam. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan sibuk mengejar dunia, padahal yang dicari sebenarnya bukan dunia, melainkan ketenangan hati. Dan ketenangan hati itu hanya ada pada Allah. Ada pula satu nasihat beliau yang menyentuh hati setiap pendengar. "Wahai anakku, janganlah engkau jadikan hatimu kandang hewan, penuh dengan hawa nafsu. Jadikanlah hatimu taman para malaikat, penuh dengan zikir dan cinta kepada Allah." Betapa indah perumpamaan itu. Hati manusia bisa menjadi kandang yang kotor jika dibiarkan dipenuhi nafsu dan syahwat. Namun, hati juga bisa menjadi taman yang indah jika dipenuhi zikir, doa, dan cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memberi nasihat khusus bagi orang-orang yang selalu merasa gelisah akan masa depan. "Wahai manusia, tinggalkanlah rasa takutmu terhadap esok hari. Esok hari bukan milikmu, melainkan milik Allah. Jika engkau hidup sampai esok, Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Jika engkau wafat sebelum esok, engkau tidak lagi memerlukan dunia. Maka mengapa engkau takut pada sesuatu yang belum tentu engkau jumpai?" Betapa dalam nasihat ini. Banyak dari kita menghabiskan waktu dengan cemas akan masa depan, padahal masa depan belum tentu kita temui. Dalam satu majelis, beliau pernah ditanya oleh seorang murid, "Wahai Syekh, apa obat hati yang paling mujarab untuk menghilangkan kegelisahan?" Beliau menjawab, "Obat hati adalah 3, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan duduk bersama orang-orang saleh. Barang siapa rajin melakukan 3 hal ini, hatinya akan terang seperti bulan purnama, dan kegelisahan akan sirna seperti hilangnya kabut di pagi hari." Seorang murid kemudian berkata, "Wahai guru, aku telah mencoba zikir, tetapi kadang hatiku tetap gelisah." Syekh menjawab, "Jika engkau berzikir dengan lisan tetapi hatimu tidak hadir, maka zikir itu hanya menjadi suara kosong. Namun jika engkau berzikir dengan hati yang khusyuk, setiap huruf zikir akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan hatimu. Teruslah berzikir hingga hatimu larut dalam mengingat Allah. Niscaya engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun." Suatu hari, datang seorang pemuda yang hatinya penuh dengan gelisah. Ia kehilangan ayahnya, lalu kehilangan pekerjaan, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai. Hatinya seperti hancur berkeping-keping. Ia pun mendatangi majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan air mata berlinang. Dengan suara lirih, ia berkata, "Wahai Tuan Guru, aku merasa dunia telah menelantarkanku. Hidupku kosong, hatiku gersang, aku tidak tahu lagi untuk apa aku hidup." Syekh Abdul Qadir memandangnya dengan tatapan penuh kasih, lalu berkata dengan lembut, "Wahai anakku, jangan katakan dunia menelantarkanmu. Dunia hanyalah bayangan, ia tidak punya kuasa apapun. Yang menelantarkanmu bukan dunia, melainkan dirimu sendiri ketika engkau jauh dari Allah. Jika engkau kembali kepadanya, engkau tidak akan pernah merasa ditinggalkan." Pemuda itu menangis semakin keras. Lalu Syekh menambahkan, "Obat dari semua luka hatimu adalah 1, bertawa Allah sepenuhnya kepada Allah. Jangan gantungkan hatimu pada manusia, sebab manusia pun makhluk yang lemah. Gantungkan hatimu hanya pada Allah, niscaya engkau akan tenang." Sejak hari itu, pemuda tersebut rajin berzikir dan sholat malam. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke majelis sang wali dengan wajah yang bercahaya. Ia berkata, "Wahai Tuan Guru, kini aku merasakan kebahagiaan yang tidak pernah aku temui dalam harta dan cinta manusia. Aku sadar,
kebahagiaan sejati adalah bersama Allah. Ada pula kisah seorang saudagar kaya yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun hartanya melimpah, hatinya selalu gelisah, tidur tidak nyenyak, dan pikirannya kacau. Ia berkata, "Wahai Syekh, aku memiliki harta yang banyak, rumah yang megah, dan keluarga yang lengkap. Namun hatiku tetap gelisah, seolah-olah aku tidak pernah merasa cukup." Syekh tersenyum dan berkata, "Wahai saudagar, engkau bukanlah pemilik harta itu, engkau hanyalah penjaganya. Hatimu gelisah karena engkau merasa memilikinya. Jika engkau sadar bahwa semua itu hanyalah titipan Allah, engkau akan tenang." Kemudian Syekh menambahkan dengan tegas, "Engkau harus belajar melepaskan. Sedekahkan hartamu kepada orang miskin, gunakan rezekimu untuk membantu orang yang kesusahan, niscaya engkau akan merasakan ketenangan yang tidak pernah engkau temui dalam menimbun harta." Saudagar itu pun mengikuti nasihat beliau. Ia mulai bersedekah, membantu fakir miskin, dan menyantuni anak yatim. Beberapa bulan kemudian, ia kembali kepada Syekh dengan wajah cerah, dan berkata, "Wahai guru, kini aku benar-benar merasakan kedamaian. Ternyata obat kegelisahan adalah berbagi." Ada juga seorang murid yang selalu diliputi rasa takut akan masa depan. Ia sering berkata, "Bagaimana jika aku miskin nanti? Bagaimana jika aku sakit? Bagaimana jika keluargaku meninggalkanku?" Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya, "Wahai anakku, engkau memikul beban yang bukan milikmu. Masa depan bukan milikmu, ia milik Allah. Jangan takut pada hari esok, karena engkau tidak tahu apakah engkau akan sampai kepadanya. Takutlah kepada Allah hari ini, taatilah Dia hari ini, niscaya Dia akan cukupkan engkau esok hari." Sejak saat itu, murid tersebut berlatih untuk hidup dalam tawakal. Ia berkata, "Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku percaya masa depanku ada dalam genggaman Allah." Nasihat-nasihat emas inilah yang membuat banyak hati yang gelisah berubah menjadi tenang. Majelis Syekh Abdul Qadir bukan hanya tempat ilmu, tetapi juga tempat penyembuhan hati. Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Wahai manusia, janganlah engkau sibuk dengan dunia yang fana ini. Dunia hanyalah makanan bagi nafsu, sedangkan nafsu adalah musuhmu. Jika engkau sibuk melayani musuhmu, bagaimana mungkin engkau bisa dekat dengan Allah? Janganlah engkau biarkan hatimu dipenuhi oleh dunia, karena dunia akan meninggalkanmu, sedangkan Allah tidak pernah meninggalkanmu." Nasihat ini seakan mengetuk hati setiap orang yang mendengarnya. Betapa sering manusia terjebak dalam kejaran harta, kedudukan, dan popularitas, hingga melupakan tujuan utama hidupnya, menghadap kepada Allah. Syekh Abdul Qadir juga berkata, "Jika engkau ingin Allah selalu bersamamu, janganlah engkau berpaling darinya walau sekejap mata. Bersabarlah dalam ketaatan, sabarlah dalam menjauhi maksiat, dan sabarlah ketika Allah menimpakan ujian. Sebab, sabar adalah kunci untuk membuka pintu rahmat Allah." Beliau menegaskan bahwa sabar bukanlah sikap pasif, melainkan kekuatan batin untuk tetap teguh dalam iman di tengah ujian. Inilah yang membuat hati menjadi kokoh dan tidak mudah goyah. Dalam Al-Fath Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir pernah memberikan nasihat, "Wahai anakku, jadilah engkau seperti bumi yang diinjak oleh semua orang, namun tetap memberi manfaat. Jadilah engkau seperti hujan yang membasahi tanah, meski tanah itu kotor, tetap ia memberi kehidupan. Janganlah engkau menuntut balasan dari manusia, cukupkan dirimu dengan ridha Allah." Kalimat ini membuat banyak muridnya menangis. Karena betapa sering manusia berbuat kebaikan, tetapi masih mengharapkan pujian. Syekh menuntun agar hati kita ikhlas, semata-mata karena Allah. Ada pula ucapan beliau yang sangat terkenal, "Janganlah engkau menjadi budak perutmu, jangan pula menjadi budak nafsumu. Jika engkau ingin menjadi raja, jadilah hamba Allah yang sejati. Karena hanya hamba Allah lah yang merasakan kebebasan sejati." Kebebasan sejati, menurut beliau,
bukanlah bebas melakukan apa saja sesuai hawa nafsu. Justru itu adalah perbudakan. Kebebasan sejati adalah ketika hati hanya bergantung kepada Allah, tidak diperbudak oleh dunia, harta, jabatan, atau manusia. Dalam satu majelis, beliau berkata dengan suara lantang, "Carilah Allah, maka dunia akan mencari kalian. Namun jika kalian mencari dunia, kalian akan kehilangan Allah. Dunia ini bagaikan bayangan, jika engkau kejar ia akan lari, tetapi jika engkau berpaling kepada Allah, bayangan itu akan mengikuti." Nasihat ini sangat dalam, mengajarkan keseimbangan hidup. Bahwa manusia boleh saja bekerja, berusaha, dan mencari rezeki, namun jangan sampai melupakan Allah. Karena dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Di kesempatan lain, beliau mengingatkan murid-muridnya, "Wahai manusia, engkau mencari pintu rezeki di bumi, padahal kunci rezeki ada di langit. Mintalah kepada pemilik langit dan bumi, niscaya dia akan membukakan pintu yang tidak pernah engkau sangka." Banyak orang yang mendengar nasihat ini kemudian mengubah cara pandangnya. Mereka tetap bekerja, namun hatinya tidak lagi resah, karena yakin bahwa rezeki adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Suatu hari datang seorang pemuda yang hidupnya dipenuhi dosa. Ia mengaku telah lama meninggalkan sholat, terjerumus dalam minuman keras, dan sering berbuat maksiat. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mendatangi majelis Syekh Abdul Qadir dan berkata, "Wahai Tuan Guru, apakah masih ada jalan bagiku untuk kembali? Apakah Allah masih akan menerima aku yang kotor ini?" Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Wahai anakku, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup, kecuali bagi orang yang sombong menolak kembali. Jika engkau benar-benar menyesal, maka bertaubatlah dengan ikhlas. Bersihkan hatimu dengan air mata penyesalan, dan jangan engkau ulangi lagi kesalahanmu. Jadikan masa lalumu sebagai pelajaran, bukan sebagai belenggu." Mendengar itu, pemuda tersebut menangis tersedu-sedu. Sejak saat itu, ia berubah menjadi salah satu murid yang paling tekun dalam ibadah. Ia meninggalkan dunia lamanya, dan hidupnya dipenuhi dengan zikir serta amal kebaikan. Kisah lain datang dari seorang saudagar kaya raya. Ia datang kepada Syekh Abdul Qadir dengan hati gundah. Meski hartanya melimpah, ia selalu merasa gelisah dan takut kehilangan. Ia bertanya, "Wahai Syekh, mengapa hati saya tidak pernah tenang? Saya punya harta berlimpah, tetapi selalu resah, seakan tidak cukup." Syekh Abdul Qadir tersenyum lalu berkata, "Wahai saudagar, hatimu tidak akan pernah kenyang dengan dunia, karena dunia itu fana. Ketahuilah, tidak ada tempat bagi dua cinta dalam satu hati. Jika hatimu penuh dengan cinta dunia, maka cinta Allah tidak akan masuk. Kosongkan hatimu dari dunia, maka Allah akan memenuhinya dengan ketenangan." Saudagar itu tersadar. Ia mulai menggunakan hartanya untuk menolong fakir miskin, membangun madrasah, dan membantu orang-orang yang kesulitan. Dan benar, semakin ia memberi, semakin hatinya tenang. Ada pula kisah seorang pencuri yang terkenal di Baghdad. Ia sering merampok orang di jalanan, hingga akhirnya suatu malam ia bertemu rombongan murid Syekh Abdul Qadir. Ia berniat merampok mereka, namun yang ia temukan justru wajah-wajah yang bercahaya, penuh dengan ketenangan. Mereka lalu mengajaknya ke majelis Syekh Abdul Qadir. Di hadapan sang wali, pencuri itu terdiam, tubuhnya bergetar. Ia berkata, "Wahai Syekh, entah mengapa aku tak sanggup menatap wajahmu. Aku seperti terikat, padahal biasanya aku gagah berani." Syekh Abdul Qadir menatapnya lembut dan berkata, "Itulah kuasa Allah, wahai anakku. Dia ingin menyelamatkanmu dari jalan yang gelap. Jika engkau masih ingin menjadi pencuri, curilah hatimu sendiri, lalu serahkan kepada Allah." Kata-kata itu menusuk hatinya. Malam itu juga pencuri tersebut bertaubat, meninggalkan kebiasaan buruknya, dan menjadi seorang murid yang zuhud.
Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana nasihat emas Syekh Abdul Qadir tidak hanya berupa kata-kata, tetapi mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut, mengubah jiwa yang gelap menjadi bercahaya. Syekh Abdul Qadir pernah menutup sebuah majelis dengan berkata, "Wahai manusia, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian merasa kecil di hadapan dosa-dosa kalian, karena Allah jauh lebih besar dari dosa itu. Taubatlah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kalian. Janganlah kalian tertipu oleh dunia, karena dunia ini hanyalah jembatan. Gunakanlah ia untuk menuju akhirat, jangan sampai kalian membangun rumah di atas jembatan." Tentang ikhlas. Dalam sebuah majelis, Syekh Abdul Qadir berkata, "Amal tanpa ikhlas ibarat tubuh tanpa ruh. Ia mungkin terlihat indah dari luar, tetapi kosong di dalam. Allah tidak melihat pada banyaknya amal kalian, tetapi pada niat kalian. Jika niatmu untuk manusia, maka engkau akan berhenti ketika manusia pergi. Namun jika niatmu untuk Allah, engkau akan tetap teguh meski seluruh dunia menentangmu." Beliau mengajarkan bahwa ikhlas adalah fondasi segala ibadah. Banyak orang berbuat kebaikan, tetapi hatinya terikat pada pujian. Ada yang bersedekah, tetapi ingin disebut dermawan. Ada yang sholat, tetapi ingin dipandang alim. Syekh Abdul Qadir menegaskan, "Jangan engkau biarkan amalmu menjadi hiasan bagi pandangan manusia. Biarlah amalmu tersembunyi seperti akar yang kuat di dalam tanah. Akar itu tidak terlihat, tetapi ia menegakkan pohon yang besar. Demikianlah ikhlas, ia mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi Allah mengetahuinya dan memberi kekuatan pada amalmu." Tentang tawakal. Suatu hari seorang murid bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana cara bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya?" Beliau menjawab, "Tawakal itu bukan berarti engkau duduk diam tanpa usaha. Tawakal itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Engkau menanam benih, menyiram, menjaga dari hama, tetapi hatimu tidak bergantung pada tanah, air, atau cuaca. Hatimu hanya bergantung kepada Allah, Sang Pemilik segalanya." Beliau memberi perumpamaan. Tawakal itu seperti seorang bayi di pangkuan ibunya. Bayi itu tidak pernah takut lapar, karena ia yakin ibunya akan menyusuinya. Maka jadilah seperti bayi itu, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jika engkau sudah tawakal, engkau tidak akan pernah resah dengan rezeki, tidak akan takut pada manusia, dan tidak akan kecewa pada dunia. Tentang cinta kepada Allah. Dalam banyak kesempatan, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya mengisi hati dengan cinta kepada Allah. Beliau berkata, "Cinta kepada Allah adalah cahaya yang menerangi hati. Jika hati telah dipenuhi cinta kepada Allah, maka cinta dunia akan pergi dengan sendirinya. Engkau tidak akan tergoda oleh harta, kedudukan, atau pujian, karena hatimu sudah dipenuhi oleh cinta yang lebih agung." Beliau juga berkata, "Tanda cinta kepada Allah adalah rindu untuk berjumpa dengannya, patuh kepada perintahnya, dan sabar terhadap ketetapannya. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan pernah merasa sendiri, meski seluruh manusia meninggalkannya, karena ia bersama Sang Kekasih abadi." Kisah nyata tentang cinta kepada Allah pernah beliau ceritakan. Ada seorang murid yang kehilangan semua harta bendanya karena kebakaran. Orang-orang mengira ia akan bersedih, tetapi ia justru tersenyum dan berkata, "Aku hanya kehilangan dunia, bukan Tuhanku. Jika Allah mengambil, pasti ada hikmah di baliknya. Hatiku tetap tenang, karena cinta kepada Allah tidak pernah terbakar." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengingatkan bahwa cinta sejati bukan hanya di lisan, tetapi di hati dan amal. Beliau berkata, "Jangan engkau berkata mencintai Allah, tetapi engkau masih mendahulukan hawa nafsu. Cinta sejati adalah ketika engkau rela meninggalkan kesenangan dunia demi Allah, ketika engkau sabar menghadapi cobaan karena yakin ada pertemuan dengannya di akhirat." Setiap nasihat beliau ibarat mata air yang tidak pernah kering.
Semakin seseorang mendengarnya, semakin haus ia akan kebenaran. Semakin dalam ia merenungkannya, semakin luas lautan hikmah yang terbuka. Tentang sabar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sabar itu kunci dari segala kebaikan. Barang siapa tidak memiliki sabar, maka ia tidak akan mampu mencapai Allah. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima cobaan adalah 3 pilar yang harus kau pegang. Beliau menegaskan, banyak orang yang mampu sabar dalam ibadah, tetapi tidak sabar meninggalkan dosa. Ada pula yang mampu sabar meninggalkan dosa, tetapi tidak sabar saat ditimpa ujian. Syekh berkata, ketahuilah, sabar itu bukan sekadar menahan diri, tetapi ridha dengan takdir Allah. Jika engkau mengeluh, engkau masih menahan diri, tetapi belum sampai pada sabar yang sempurna. Sabar yang sempurna adalah ketika engkau menerima cobaan dengan hati yang lapang, bahkan bersyukur, karena engkau tahu Allah sedang mendidikmu. Beliau sering mengingatkan murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan. Seperti besi yang ditempa menjadi pedang. Panas api dan pukulan palu memang menyakitkan, tetapi tanpa itu besi tidak akan menjadi pedang yang tajam. Demikianlah seorang hamba, tanpa ujian ia tidak akan menjadi kuat di hadapan Allah. Tentang zuhud. Zuhud adalah meninggalkan keterikatan hati pada dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki harta, tetapi engkau tidak diperbudak harta. Boleh jadi engkau kaya raya, tetapi hatimu kosong dari cinta dunia. Itulah zuhud yang sejati. Beliau menegaskan bahwa dunia hanyalah titipan, bukan tujuan. Dunia ibarat bayangan, semakin engkau kejar, semakin ia menjauh. Tetapi jika engkau berpaling kepada Allah, dunia akan mengikuti. Syekh berkata, janganlah engkau tertipu oleh dunia. Dunia ini seperti ular, kulitnya halus, warnanya indah, tetapi di dalamnya ada racun yang mematikan. Barang siapa mencintai dunia, ia akan mati oleh racunnya. Namun barang siapa menjadikan dunia hanya sebagai alat untuk mendekat kepada Allah, ia akan selamat. Ada kisah seorang murid yang suatu ketika mendapat warisan besar. Ia bimbang, apakah harus meninggalkan harta itu agar lebih zuhud? Maka ia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Beliau menjawab, ambillah hartamu, kelola dengan baik, gunakan untuk kebaikan, tetapi jangan letakkan di hatimu. Biarkan harta itu ada di tanganmu, bukan di hatimu. Jika harta ada di hati, engkau akan diperbudak. Jika harta ada di tangan, engkau akan memanfaatkannya untuk Allah. Tentang penyakit hati, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya membersihkan hati dari penyakit batin. Beliau berkata, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit badan. Jika badan sakit, ia hanya membinasakan dunia. Tetapi jika hati sakit, ia membinasakan akhirat. Beberapa penyakit hati yang sering beliau sebut antara lain. Ria, beramal karena ingin dilihat manusia. Ujub, merasa bangga dengan amal sendiri. Dahasad, iri terhadap nikmat orang lain. Takabur, merasa lebih mulia dari orang lain. Beliau berkata, ria itu syirik kecil. Orang yang beramal karena manusia tidak akan mendapat pahala dari Allah. Amalmu hanya sampai pada manusia yang kau harapkan, tidak akan sampai kepada Tuhanmu. Tentang hasad, beliau berkata, orang yang hasad itu seperti orang yang menyalakan api untuk membakar orang lain, tetapi justru dirinya sendiri yang terbakar. Hasad itu hanya akan menghapus amal kebaikanmu. Beliau memberikan nasihat untuk menyembuhkan penyakit hati. 1. Perbanyak zikir, agar hati selalu ingat Allah. 2. Jauhkan diri dari pujian, karena pujian sering menumbuhkan ria. 3. Bersyukur atas nikmat orang lain, agar hati bebas dari hasad. 4. Rendahkan diri di hadapan Allah, agar tidak sombong kepada manusia. Syekh menutup nasihatnya dengan kata-kata, hati itu ibarat cermin. Jika penuh debu, ia tidak akan bisa memantulkan cahaya. Bersihkanlah hatimu dengan taubat,
zikir, dan ikhlas, agar cahaya Allah masuk ke dalamnya. Tentang ridha, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ridha adalah mahkota para wali. Dengan ridha, engkau akan tenang menghadapi segala ketentuan Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Beliau menjelaskan bahwa ridha berbeda dengan sabar. Sabar berarti menahan diri dari keluh kesah, sedangkan ridha berarti lapang dada dan menerima dengan senyum hati. Beliau pernah menasihati seorang murid yang selalu mengeluh ketika diuji. Engkau mengatakan, aku mencintai Allah, tetapi ketika Allah mengujimu, engkau marah. Bagaimana mungkin seorang kekasih marah kepada kekasihnya? Jika benar engkau mencintai Allah, ridhalah kepadanya, sebagaimana seorang kekasih ridha kepada segala perlakuan kekasihnya. Syekh sering mengingatkan, ridha membawa ketenangan jiwa. Orang yang ridha tidak lagi gelisah oleh dunia, sebab ia yakin semua sudah ditulis oleh Allah. Jika engkau ridha, maka engkau akan hidup bahagia. Jika engkau tidak ridha, engkau tetap menjalani takdir yang sama, tetapi dengan hati yang sengsara. Tentang syukur. Syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Syekh Abdul Qadir berkata, syukur itu bukan hanya ucapan, Alhamdulillah, tetapi engkau menggunakan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Beliau menegaskan, orang yang bersyukur akan menjaga setiap nikmat dengan amanah. Jika diberi harta, ia gunakan untuk kebaikan. Jika diberi ilmu, ia ajarkan kepada orang lain. Jika diberi kesehatan, ia manfaatkan untuk ibadah. Syekh berkata, bersyukurlah dalam 3 keadaan. 1. Dengan hati, yakni mengakui semua nikmat berasal dari Allah. 2. Dengan lisan, yakni memuji Allah dan menceritakan nikmatnya tanpa sombong. 3. Dengan amal, yakni menggunakan nikmat untuk kebaikan. Ada kisah menarik. Seorang fakir datang kepada Syekh Abdul Qadir dan berkata, aku miskin, tidak punya apa-apa, bagaimana aku bisa bersyukur? Syekh menjawab, bukankah engkau masih memiliki iman? Bukankah engkau masih memiliki akal, mata, telinga, dan hati? Itu semua nikmat yang lebih besar daripada emas dunia. Maka bersyukurlah. Jika engkau melihat nikmat yang kecil, engkau akan merasa miskin. Tetapi jika engkau melihat nikmat yang besar, engkau akan merasa kaya. Tentang istiqomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menekankan bahwa istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Beliau berkata, janganlah engkau mencari karomah yang luar biasa. Istiqamahlah dalam taat kepada Allah, karena itu lebih mulia daripada terbang di udara atau berjalan di atas air. Beliau memberi perumpamaan. Seekor burung bisa terbang di udara, tetapi apakah itu tanda ia dekat dengan Allah? Seekor ikan bisa berenang di air, apakah itu tanda ia seorang wali? Tidak. Yang Allah lihat adalah istiqamahmu dalam solat, zikir, puasa, dan akhlak. Istiqomah artinya terus-menerus berada di jalan ketaatan, walau sulit. Beliau berkata, istiqomah itu seperti menanam pohon. Hari pertama engkau tidak melihat hasil. Hari kedua engkau masih menunggu. Tetapi jika engkau terus merawatnya, suatu hari ia akan berbuah. Demikianlah amalmu, jangan berhenti hanya karena belum terlihat hasilnya. Allah melihat kesabaranmu, bukan hasil yang engkau buru. Syekh juga menasihati, hati-hati dengan istirahat di jalan Allah. Jika engkau berhenti, engkau akan tertinggal. Istiqamahlah, meski langkahmu kecil, asalkan terus ke depan. Tentang cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, cinta kepada Allah adalah ruh dari segala ibadah. Jika engkau beribadah tanpa cinta, maka ibadahmu kering, tak ada rasa manis di dalamnya. Beliau sering menegaskan, tanda cinta kepada Allah adalah ketaatan. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan berani melanggar perintahnya. Jangan engkau mengaku cinta kepada Allah jika engkau masih mendahulukan nafsumu.
Orang yang mencintai Allah akan meninggalkan segala sesuatu yang memutuskan hatinya dari Allah. Ada sebuah kisah, seorang murid bertanya kepada Syekh, "Wahai tuanku, bagaimana aku tahu bahwa aku benar-benar mencintai Allah?" Beliau menjawab, "Jika engkau merasakan manisnya berzikir kepadanya lebih daripada manisnya dunia, maka itu tanda engkau mencintainya. Jika engkau lebih tenang ketika sholat daripada ketika duduk di majelis dunia, maka cintamu kepada Allah telah tumbuh. Tetapi jika engkau masih lebih sibuk dengan dunia daripada dengan Allah, maka cintamu masih palsu." Syekh juga berkata, "Cinta kepada Allah membuat hati menjadi ringan. Seberat apapun beban hidup, engkau akan tetap tersenyum, sebab engkau bersama Yang Maha Kuasa." Tentang zikir yang menghidupkan hati, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya zikir. Beliau berkata, "Hati yang kosong dari zikir kepada Allah akan mati, seperti ikan yang mati jika keluar dari air." Beliau mengajarkan murid-muridnya untuk senantiasa mengingat Allah, baik dengan lisan, hati, maupun amal. Zikir lisan mengusir kelalaian, zikir hati mengusir kegelisahan, zikir amal mengusir kemaksiatan. Beliau juga berkata, "Janganlah engkau tinggalkan zikir meskipun hatimu belum hadir. Karena dengan terus berzikir, hati yang lalai akan menjadi hadir." Ada sebuah nasihat yang indah. Zikir itu seperti api yang membakar kayu kering. Kayu kering adalah dosa-dosamu, dan api zikir akan menghanguskannya. Maka perbanyaklah zikir, niscaya Allah membersihkan hatimu dari karat dunia. Tentang adab murid terhadap guru, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat menekankan adab dalam menuntut ilmu. Beliau berkata, "Ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi adab. Adab lebih utama daripada sekadar banyaknya hafalan." Beliau menasihati para murid. 1. Hormat kepada guru. Jangan berbicara keras di hadapan guru. 2. Taat dalam kebaikan. Selama guru mengajarkan jalan Allah, ikutilah dengan rendah hati. 3. Tidak merasa lebih pintar. Ilmu seorang murid masih sedikit, maka jangan sombong di hadapan guru. 4. Mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di hari kiamat. Syekh pernah berkata, "Aku berhasil menjadi Abdul Qadir bukan karena banyak kitab yang aku baca, tetapi karena adabku kepada para guruku. Seandainya aku tidak menjaga adab, maka ilmunya tidak akan masuk ke dalam hatiku." Beliau juga mengingatkan, seorang murid harus bersabar menghadapi kerasnya didikan guru. Jika engkau lari karena merasa sakit, maka engkau tidak akan sampai kepada hakikat. Tentang zuhud terhadap dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Janganlah engkau tertipu dengan dunia. Dunia hanyalah bayangan yang sebentar lagi akan hilang, hanyalah fatamorgana yang tampak indah dari jauh tetapi kosong ketika engkau mendekatinya." Beliau menegaskan, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak menaruh dunia di dalam hati. Zuhud adalah ketika dunia berada di tanganmu, tetapi tidak masuk ke dalam hatimu. Engkau menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai engkau. Beliau memberi perumpamaan yang indah. Orang yang menaruh dunia di hatinya bagaikan orang yang menaruh air di dalam perahu. Sedikit demi sedikit air itu akan menenggelamkan perahunya. Tetapi orang yang menaruh dunia di tangannya, ia bagaikan orang yang menimba air dari luar perahu untuk kebutuhan perjalanannya. Kisah diceritakan, ada seorang saudagar kaya yang datang kepada Syekh, berkata, "Wahai tuanku, aku ingin menjadi wali Allah, tetapi aku masih punya harta yang banyak. Bagaimana aku bisa zuhud?" Syekh menjawab, "Jika engkau mampu menggunakan hartamu di jalan Allah, membantu fakir miskin, menolong orang lemah, dan tidak meletakkan kebanggaan di dalam hartamu, maka engkau telah zuhud. Tetapi jika hartamu membuatmu sombong, maka engkau adalah budak dunia." Tentang tawakal kepada Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan murid-muridnya untuk selalu bertawakal. Beliau berkata,
Tawakal bukan berarti engkau duduk diam tanpa usaha. Tawakal adalah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. B. Memberi nasihat. Siapa yang bersandar kepada Allah, niscaya Allah cukupkan urusannya. Tetapi siapa yang bersandar kepada dirinya sendiri, niscaya ia akan binasa. Beliau juga berkata, orang yang bertawakal itu seperti bayi yang berada di pelukan ibunya. Ia tidak takut, tidak khawatir, karena ia tahu ibunya tidak akan meninggalkannya. Begitulah seorang hamba yang benar-benar bertawakal, ia merasa aman dalam perlindungan Allah. Syekh pernah ditanya seorang murid, bagaimana aku tahu bahwa aku sudah bertawakal? Beliau menjawab, jika engkau merasa tenang dalam kesempitan, sebagaimana tenang dalam kelapangan, itu tanda tawakalmu benar. Tetapi jika engkau masih resah, berarti tawakalmu belum sempurna. Tentang bahaya ujub dalam amal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengingatkan bahayanya ujub, yaitu merasa kagum dengan amal sendiri. Amalmu tidak akan menyelamatkanmu. Yang menyelamatkan adalah rahmat Allah. Maka jangan pernah membanggakan amalmu, karena amal itu bisa sirna hanya dengan sekejap ujub. B. Menegaskan, orang yang beramal lalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ia telah terjerumus dalam perangkap setan. Sesungguhnya setan dilaknat bukan karena ia tidak tahu Allah, tetapi karena ia sombong dengan ibadahnya. Beliau juga menasihati, jika engkau beramal, anggaplah itu hanya karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatanmu. Jika engkau berbuat dosa, akuilah itu karena kelemahanmu, lalu bertaubatlah. Itulah jalan selamat. Ada kisah, seorang murid yang rajin ibadah berkata dengan bangga, aku sudah sholat malam 1000 rakaat, aku sudah berpuasa sepanjang tahun, aku pasti dicintai Allah. Syekh menegurnya, wahai anakku, amalmu itu tidak ada nilainya dibandingkan rahmat Allah. Seandainya Allah tidak menutup aibmu, amalmu tidak akan mengangkat derajatmu. Jangan engkau tertipu dengan amal, karena amal tanpa ikhlas adalah debu yang diterbangkan angin. Tentang sabar dalam ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sabar adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan kesabaran. Barang siapa sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima takdir, maka ia akan melihat cahaya Allah dalam hidupnya. B. Menegaskan, musibah yang menimpa seorang hamba hanyalah jalan untuk mendekatkannya kepada Allah. Jika engkau bersabar, engkau akan naik derajat. Jika engkau berkeluh kesah, engkau hanya akan mendapatkan penyesalan. Ada kisah, seorang murid bertanya, wahai Syekh, mengapa aku selalu diuji dengan kesulitan hidup, sementara orang yang zalim hidupnya tampak senang? Syekh menjawab, anakku, Allah menguji orang beriman untuk membersihkannya dari dosa dan mengangkat derajatnya. Sedangkan orang zalim dibiarkan dalam kelapangan agar semakin jauh dari Allah, hingga kelak mereka menyesal. Maka bersabarlah, karena sabar itu obat yang pahit tetapi menyembuhkan. Beliau juga berpesan, sabar itu ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Barang siapa mampu melakukannya, maka ia akan menjadi kekasih Allah. Tentang syukur atas nikmat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya syukur. Beliau berkata, jika engkau bersyukur atas nikmat yang sedikit, Allah akan menambahkannya. Jika engkau kufur atas nikmat yang banyak, maka Allah akan mencabutnya. Beliau juga mengingatkan, syukur bukan hanya dengan lisan mengucapkan, Alhamdulillah. Syukur adalah ketika nikmat Allah membuatmu semakin taat, bukan semakin lalai. Jika nikmat membuatmu jauh dari Allah, itu bukan nikmat, melainkan ujian yang membahayakan. Ada kisah, seorang murid bertanya, Syekh, bagaimana aku bisa selalu bersyukur, sementara aku sering lupa kepada Allah? Beliau menjawab, syukur adalah engkau menggunakan setiap nikmat sesuai dengan tujuan Allah memberikannya.
Jika engkau diberi harta, gunakan untuk kebaikan. Jika engkau diberi ilmu, gunakan untuk membimbing manusia. Jika engkau diberi waktu, jangan engkau sia-siakan dengan kelalaian. Itulah syukur yang sejati. B. Menambahkan, bersyukur itu tidak menambah Allah sedikit pun, tetapi menambah keberkahan bagi dirimu. Sedangkan kufur nikmat itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, tetapi akan menghancurkan dirimu sendiri. Tentang doa sebagai senjata mukmin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, doa adalah senjata seorang mukmin. Dengan doa, engkau mengetuk pintu langit. Dengan doa, engkau berbicara langsung dengan Tuhanmu. Maka jangan pernah lelah berdoa. Beliau menasihati muridnya, jangan engkau tinggalkan doa hanya karena merasa belum dikabulkan. Sesungguhnya doa itu ibadah, dan Allah mengabulkan doa sesuai dengan hikmahnya. Kadang Dia kabulkan cepat, kadang Dia tunda, kadang Dia ganti dengan yang lebih baik. Beliau juga memberi perumpamaan. Doa seorang hamba ibarat benih yang ditanam. Jika engkau terus menyiramnya dengan keyakinan, ia akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Tetapi jika engkau berhenti berdoa, engkau seperti menelantarkan benih sehingga mati sebelum tumbuh. Ada kisah, seorang lelaki datang mengadu, "Syekh, aku sudah lama berdoa tetapi belum terkabul. Apakah Allah tidak mendengarku?" Syekh menjawab, "Wahai anakku, Allah Maha mendengar, tidak ada doa yang hilang. Doa itu ada 3 bentuk jawabannya, dikabulkan segera, ditunda hingga waktu yang tepat, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka teruslah berdoa, karena doa adalah tanda engkau masih diingat oleh Allah." Tentang ikhlas dalam amal, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, amal tanpa ikhlas bagaikan tubuh tanpa ruh. Engkau boleh melakukan ribuan kebaikan, tetapi jika niatmu bukan karena Allah, amal itu akan gugur di hadapannya. Beliau menasihati muridnya, ikhlas adalah engkau beramal tanpa mengharap pujian manusia, tanpa mencari kedudukan, dan tanpa mencari keuntungan duniawi. Ikhlas adalah hanya untuk Allah, hanya karena Allah, dan hanya mengharap ridha Allah. Beliau juga berkata, jangan engkau beramal untuk dipuji manusia, karena pujian mereka tidak menambah kemuliaanmu sedikit pun. Jangan engkau tinggalkan amal karena takut dicela manusia, karena celaan mereka tidak mengurangi derajatmu sedikit pun. Ikhlaslah, maka Allah yang akan meninggikanmu. Ada kisah, seorang murid bertanya, "Syekh, bagaimana aku tahu apakah amalanku ikhlas atau tidak?" Beliau menjawab, jika engkau tetap beramal meski tidak ada yang melihatmu, dan jika engkau tetap meninggalkan dosa meski tidak ada yang mengawasi, itulah tanda ikhlas. Amalmu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Tentang cinta kepada Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, cinta kepada Allah adalah puncak dari segala ibadah. Jika engkau mencintai Allah, maka engkau akan rela mengorbankan apapun deminya. Engkau akan rindu bertemu dengannya, dan engkau akan sabar menanggung segala cobaan demi mendapatkan ridhanya. B. Menegaskan, orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan tergoda oleh dunia. Baginya dunia hanyalah titipan, sementara Allah adalah tujuan. Dunia akan sirna, sementara Allah kekal selamanya. B. Memberi nasihat, ukur cinta kepada Allah dengan 3 perkara. Jika engkau lebih mencintai ketaatan daripada kemaksiatan, jika engkau lebih mencintai zikir daripada kelalaian, dan jika engkau lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jika 3 perkara ini ada dalam dirimu, maka cintamu kepada Allah benar. Ada kisah, seorang murid berkata, "Syekh, aku mencintai Allah tetapi aku masih sering lalai." Syekh menjawab, "Wahai anakku, cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan amal. Jangan hanya dengan ucapan. Jika engkau mencintai Allah, maka engkau akan berusaha taat meski sulit, engkau akan menjauhi maksiat meski berat, dan engkau akan berjuang menahan diri dari hawa nafsu. Cinta sejati bukan kata-kata, melainkan pengorbanan." Tentang tanda-tanda hati yang hidup,
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, hati yang hidup adalah hati yang selalu ingat Allah. Sedangkan hati yang mati adalah hati yang lupa kepada Allah. Beliau menjelaskan tanda-tanda hati yang hidup. 1. Mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran dan nasihat. Jika mendengar ayat Allah, hatinya bergetar dan matanya menangis. 2. Cinta kepada ibadah. Ia merasa tenang ketika sholat, senang ketika berzikir, dan rindu ketika membaca Al-Quran. 3. Benci pada maksiat. Hati yang hidup akan merasa gelisah jika mendekati dosa, meski dosa itu tampak kecil. 4. Merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Baik dalam kesenangan maupun kesedihan, ia selalu bergantung kepada Allah. Beliau berkata, jika engkau ingin mengetahui keadaan hatimu, lihatlah apa yang membuatmu senang. Jika engkau senang dengan ketaatan, berarti hatimu hidup. Tetapi jika engkau senang dengan kemaksiatan, berarti hatimu telah mati. Ada kisah, seorang murid bertanya, Syekh, bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Syekh menjawab, hidupkan hatimu dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, dengan berteman dengan orang saleh, dan dengan menjauhi dosa. Jika engkau tekun melakukannya, insya Allah hatimu akan bercahaya kembali. Tentang zuhud, melepaskan hati dari dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, zuhud bukan berarti engkau meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi zuhud adalah ketika dunia tidak masuk ke dalam hatimu. Engkau boleh memiliki harta, rumah, pakaian, dan kendaraan, tetapi jangan biarkan semua itu membuatmu lalai dari Allah. Beliau juga menegaskan, zuhud adalah engkau tidak gembira ketika mendapat dunia, dan engkau tidak sedih ketika dunia itu hilang. Hatimu hanya bergantung pada Allah, bukan pada dunia. Ada seorang murid bertanya, Syekh, apakah zuhud berarti hidup miskin? Syekh menjawab, tidak, wahai anakku. Zuhud bukanlah kemiskinan, tetapi kebebasan hati. Ada orang kaya yang zuhud, karena hartanya tidak mengikat hatinya. Dan ada orang miskin yang tamak, karena hatinya selalu ingin dunia. Zuhud bukan pada keadaan, tetapi pada hati. B. Memberi nasihat. Jika engkau ingin hatimu tenang, jangan terlalu mencintai dunia. Ambillah secukupnya untuk hidup, dan sisanya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Tentang tawakal, berserah diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, tawakal adalah melepaskan diri dari sandaran selain Allah, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Tawakal bukan berarti engkau tidak berusaha, tetapi tawakal adalah engkau berusaha sekuat tenaga lalu engkau serahkan hasilnya kepada Allah. B. Menasihati. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka ia akan hidup dalam ketenangan. Karena ia tahu, apapun yang terjadi adalah ketetapan Allah yang terbaik baginya. Ada kisah, seorang murid berkata, Syekh, aku ingin bertawakal, tetapi hatiku sering gelisah tentang rezeki. Syekh menjawab, wahai anakku, jika engkau benar-benar yakin bahwa rezekimu telah dijamin Allah, engkau tidak akan gelisah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengambil rezeki yang Allah tetapkan untukmu, dan tidak ada satu pun yang bisa memberi apa yang Allah tidak takdirkan untukmu. Maka tenanglah, usahakanlah, dan bertawa Allah. B. Menambahkan, orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan hina di hadapan manusia. Ia tidak akan merendahkan diri demi dunia, karena ia tahu hanya Allah tempat bergantung. Tentang bahaya cinta dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memperingatkan, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Orang yang hatinya terikat pada dunia akan buta terhadap akhirat. Dunia akan menipunya dengan kesenangan sementara, hingga ia lupa bahwa ajal sudah dekat. Beliau berkata, jangan engkau tertipu oleh dunia yang fana. Engkau melihat istana megah, padahal ia akan hancur. Engkau melihat harta melimpah, padahal ia akan ditinggalkan. Engkau melihat tubuh kuat, padahal ia akan kembali menjadi tanah.
Dunia hanyalah bayangan yang cepat hilang. Ada nasihat yang sangat dalam. Wahai manusia, dunia itu seperti ular, kulitnya lembut, tetapi racunnya mematikan. Orang yang mencintai dunia seperti orang yang bermain dengan ular, ia akan binasa tanpa sadar. Beliau juga berkata, jika engkau menginginkan akhirat, maka letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Jadikan dunia sebagai alat untuk taat, bukan tujuan hidupmu. Karena jika engkau mati, dunia tidak ikut bersamamu, kecuali amalmu. Tentang sabar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sabar adalah menahan diri dalam ketaatan kepada Allah, sabar adalah meninggalkan maksiat karena Allah, dan sabar adalah ridha ketika menerima ketentuan Allah. Beliau menekankan bahwa sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah engkau menahan hatimu dari berkeluh kesah, lidahmu dari kata-kata yang tidak diridhai Allah, dan tubuhmu dari perbuatan yang menyimpang. Sabar adalah cahaya bagi orang beriman. Ada murid yang mengeluh, Syekh, aku sering diuji dengan kesempitan hidup. Bagaimana aku bisa sabar? Syekh menjawab, wahai anakku, kesempitan itu adalah tanda Allah ingin membersihkan hatimu dari dunia. Jika engkau bersabar, maka Allah akan menggantikan kesulitanmu dengan kelapangan yang tidak terduga. B. Menambahkan, sabar adalah kunci kemenangan. Tidak ada seorang hamba pun yang benar-benar dekat dengan Allah, kecuali ia diuji dengan kesabaran. Tentang syukur, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya syukur. Syukur adalah engkau mengakui nikmat Allah dalam hatimu, memuji Allah dengan lidahmu, dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Beliau berkata, bersyukurlah atas nikmat sekecil apapun, karena dengan syukur, Allah akan menambah nikmat itu. Dan janganlah engkau kufur, karena kufur akan memutuskan nikmat dari Allah. Ada murid bertanya, Syekh, bagaimana cara agar aku bisa selalu bersyukur? Syekh menjawab, lihatlah kepada orang yang lebih sedikit nikmat dunianya darimu, maka engkau akan bersyukur. Dan lihatlah kepada orang yang lebih tinggi amalnya darimu, maka engkau akan berusaha. B. Menasihati, syukur bukan hanya dengan ucapan, Alhamdulillah, tetapi dengan amal nyata. Jika Allah memberimu rezeki, gunakan untuk membantu sesama. Jika Allah memberimu ilmu, ajarkan kepada orang lain. Itulah syukur yang sejati. Doa mustajab untuk hati yang gelisah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan doa bagi orang yang hatinya gelisah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan cahaya MU, tenangkanlah hatiku dengan zikrullah, kuatkanlah langkahku dengan iman, dan jangan engkau biarkan aku berjalan sendiri walau sekejap mata pun. Beliau berkata, barang siapa mengingat Allah ketika hatinya gelisah, maka Allah akan memberinya ketenangan. Barang siapa berdoa dengan penuh ikhlas, maka Allah akan mengabulkannya dengan cara yang terbaik baginya. Beliau juga menegaskan, hati yang gelisah hanya akan tenang dengan mengingat Allah. Janganlah engkau mencari ketenangan di dunia, karena dunia hanyalah sebab, bukan penentu. Penentu ketenangan hanyalah Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat emas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang pembimbing ruhani yang mengajarkan kita bagaimana menemukan cahaya di tengah gelapnya hati yang gelisah. Beliau menegaskan bahwa kunci ketenangan adalah sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat, dan ikhlas dalam setiap amal. Hati yang resah tidak akan menemukan kedamaian pada harta, kedudukan, atau pujian manusia, tetapi hanya akan tenang dengan zikrullah dan kepasrahan kepada Allah. Semoga nasihat-nasihat mulia ini menjadi lentera dalam hidup kita, menuntun langkah kita agar selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Mari kita berdoa agar Allah menganugerahkan kesabaran, rasa syukur, dan hati yang ikhlas, sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.